Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Rabu 30 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Pusat Identifikasi Bareskrim Polri dan Laboratorium Digital Forensik di Cyber Polda Metro Jaya mengungkap kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri. Polda Kalimantan Timur menggelar syukuran peringatan hari ulang tahun ke-26 Persatuan Purnawirawan Polri atau PP Polri di Gedung Mahakam Mapolda Kaltim. Polda Riau mengungkap tersangka pengoplosan beras di kota Pekanbaru dengan menjual beras reject ke sejumlah retail. Di informasi pertama pemirsa, 2 orang mahasiswa diamankan Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim dalam kasus dugaan pemerasan dan pengancaman terhadap Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Berikut laporan dari Humas Polda Jatim, Bribda Chandra untuk Anda. Menurut keterangan kepolisian, kasus ini bermula dari surat pemberitahuan demonstrasi yang dimiliki oleh organisasi bernama Front Gerakan Rakyat Anti Korupsi FGR ke Dinas Pendidikan Jatim. Kedua tersangka meminta uang senilai 50 juta rupiah kepada korban agar rencana aksi demo batal dan unggahan terkait tudingan perselingkuhan serta korupsi yang telah mereka sebar di media sosial dihapus. Tim dari Jatanras Polda Jawa Timur berhasil mengamankan dan melakukan tangkap tangan terhadap kedua pelaku di parkiran salah satu kafe yang ada di Jalan Ngagel Jaya Selatan, Kota Surabaya. Berikut uang tunai sejumlah 20.050.000 rupiah di dalam paper bag yang berada di dalam baju atau dalam kekuasaan saudara SH alias BS. Untuk selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Jawa Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sedangkan pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 368, junto pasal 55 KUHP dan atau pasal 369 KUHP dan atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP. Ancaman hukumannya pidana penjara maksimal 9 tahun. Direskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko, mengatakan bahwa para pelaku telah menyebar konten fitnah di media sosial dan berupaya memanfaatkan tekanan publik untuk memeras korban. Selain itu, Kombes Pol Jules juga menghimbau masyarakat untuk tidak ragu melapor jika mengalami kejadian serupa. Dari Humas Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Riau mengungkap tersangka pengoplosan beras di Kota Pekanbaru dengan menjual beras reject ke sejumlah retail. Modusnya dengan menggunakan karung beras SPHP Bulog dan juga kemasan beras premium. Berikut laporan dari personel Humas Polda Riau, Bribda Daniel Situmorang untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Polri. Saat ini Polda Riau sedang melaksanakan konferensi pers penegakan hukum tindak pidana perlindungan konsumen beras oplosan merek SPHP dan merek lainnya. Berikut laporan selengkapnya. Dirkrimsus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro menjelaskan kasus ini diungkap setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat pada Kamis lalu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Subdit
Indaksi dengan melakukan pengecekan toko di Jalan Sair, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tanayan Raya, Pekanbaru. Pada saat pengecekan di TKP tersebut, polisi menemukan 79 karung beras kemasan 5 kg dengan merek SPHP Bulog. Selain itu, polisi juga menemukan sejumlah karung beras SPHP dalam keadaan kosong. Beras oplosan yang sudah dikemas dalam karung beras SPHP Bulog ini kemudian ditimbang dan dijahit. Selanjutnya tersangka R menjual beras tersebut ke toko-toko yang ada di Pekanbaru hingga ke retail. Pada saat penetapan pertama di TKP awal, kami menemukan 79 karung beras kemasan 5 kilo dengan merek SPHP Bulog. Di luar itu kami juga menemukan karung beras SPHP Bulog dalam keadaan yang kosong. Ya. Kemudian kami melakukan tugas sebagai tersangka, ternyata tersangka melakukan pengoplosan beras dari penyalai pelawan dengan kualitas rendah dicampur dengan kualitas yang reject, kemudian dimasukkan di dalam karung beras SPHP Bulog. Nah, di karung itu semua tertuliskan bahwa beras itu dari Sumatera Barat. Ternyata faktanya tidak. Faktanya beras itu semuanya dari penyalai, tapi dikemas menggunakan karung merek yang sumbernya dari Sumatera Barat, yang dijual dengan harga yang cukup tinggi. Satu karungnya per kilonya itu 16.000, jadi di atas harga headnya beras premium. Beras premium dari pemerintah menetapkan di angka 16.400. Sementara dia dijual dengan harga 16.000. Selain menyita beras oplosan, polisi juga menyita beberapa karung kosong. Tersangka sendiri memiliki karung dengan berbagai ukuran dengan berbagai merek. Berikut yang dapat kami laporkan, saya Bribda Daniel Situmorang melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Pusat Identifikasi Bareskrim Polri dan Laboratorium Digital Forensik Ditcyber Polda Metro Jaya mengungkap kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Tidak didapati unsur kekerasan dan keterlibatan pihak lain. Pengungkapan ini disampaikan pada Selasa 29 Juli 2025 di Polda Metro Jaya. Kasus ini bermula dari temuan warga terhadap jenazah laki-laki yang wajahnya terlilit lakban di sebuah indekos Gondang Dia, Jakarta Pusat, yang kemudian ditangani secara terpadu oleh Polsek Menteng, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya melalui pendekatan Scientific Crime Investigation. Polisi telah memeriksa 24 saksi, termasuk keluarga, rekan kerja, hingga penjaga kos, dan mengamankan 133 item barang bukti, di antaranya lakban kuning, handphone, laptop, serta paket produk kesehatan diri. Hasil investigasi mendalam, tim Pusat Identifikasi Bareskrim Polri menunjukkan kecocokan 12 titik sidik jari pada lakban yang menutupi wajah korban. Dari lakban yang kita amankan, dilakukan penelitian lebih lanjut sesuai dengan kaidah keilmuan dan juga aturan ketentuan yang ada. Ya, kita lakukan treatment, yaitu melalui kimia basah, melalui kristal violet, ya, diperoleh sidik jari di mana ada beberapa sidik jari namun yang memang memenuhi syarat ataupun layak bisa diperiksa atau dibaca, yaitu 1, dan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut yang sesuai dengan kaidah karakteristik yang ada, ya, diperoleh dan dibandingkan dengan sidik jari yang dimiliki oleh saudara ADP sesuai dengan kaidah keilmuan bahwa minimal 12 karakteristik yang diperoleh yang harus ada, bahwa itu bisa dikatakan sama hasil dari pengembangan yang ada di lakban dengan sidik jari yang kita ambil dari saudara ADP memenuhi kriteria persyaratan
12 titik yang sama. Ya, jadi hasil dari tim identifikasi utama terkait pencarian sidik jari bahwa di lakban yang diperoleh yaitu sidik jari dari saudara ADP. Laboratorium Digital Forensik Ditresiber Polda Metro Jaya menyampaikan temuan 14 benda uji digital, 5 diantaranya dimiliki korban yang dilakukan uji dengan standar internasional ISO 17025, 2037, dan 27042 berbasis collecting, acquiring, analysis, dan investigation. Tidak ditemukan ancaman kekerasan atau pesan mencurigakan dari pihak lain. Namun terdapat jejak email konsultasi korban kelayanan kesehatan mental pada 2013 dan 2021. Jadi keseluruhan file video yang kami analisa, mulai dari gambar atau video di Kemenlu, kemudian di GI, kemudian di tempat kos almarhum, kami tidak menemukan adanya motion atau gerakan atau gambar yang memiliki atau muatan tindakan kekerasan fisik. Kemudian terhadap barang-barang lainnya yang diduga dikuasai atau digunakan oleh almarhum, salah satu temuan yang menarik dari digital forensik adalah pada perangkat seluler handphone, di mana perangkat tersebut aktif pertama berdasarkan devices, riwayat devices. Jadi handphone tersebut aktif pertama tanggal 29 Juni 2019, kemudian terakhir digunakan komunikasi tanggal 20 September 2022. Dari handphone tersebut, kami menemukan adanya pengiriman email yang dimiliki atau digunakan oleh pengguna digital evidence. Alamatnya adalah di daru_c@yahoo.com, dikirim ke salah satu badan amal yang menyediakan layanan dukungan terhadap orang yang memiliki emosional yang mengalami perasaan tertekan dan putus asa, termasuk yang dapat menyebabkan bunuh diri. Penyelidikan Polri menggunakan pendekatan scientific crime investigation dan forensik digital berstandar internasional yang mampu mengungkap kasus ini. Polri memastikan tidak ada unsur kekerasan atau keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, pada Selasa siang Kapolri melepas lebih dari 1.500 buruh terdampak PHK untuk bekerja di tempat yang baru. Upaya ini merupakan wujud kehadiran dan kepedulian Polri terhadap masyarakat dan para buruh. Bertempat di lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta Selatan pada 29 Juli 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan Presiden KSPSI Andi Gani serta para pejabat utama Mabes Polri dan Des Ketenagakerjaan Polri melakukan pelepasan buruh yang terdampak PHK serta pelepasan terhadap angkatan kerja baru. Pelepasan ini dipimpin langsung oleh Kapolri dan Presiden KSPSI dengan melakukan flag off atau pengibaran bendera, di mana Polri mengirimkan sebanyak 1.575 buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja untuk diberangkatkan ke tempat kerja yang baru di sekitar Pulau Jawa. Melalui sambutannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan bahwa upaya pelepasan para buruh dan angkatan kerja baru ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para buruh serta meningkatkan ekonomi global dan nilai investasi di Indonesia. Saya tentunya titip kepada perusahaan-perusahaan yang ada, jadikan teman-teman buruh ini menjadi aset perusahaan, menjadi bagian dari keluarga perusahaan. Karena apa? Dengan menjadikan teman-teman buruh menjadi aset dan keluarga, saya yakin bahwa buruh Indonesia akan bekerja lebih produktif dan tidak hanya skala nasional, tapi buruh Indonesia memiliki kemampuan produktif dan memiliki
daya saing global. Betul ya? Tunjukkan semangat itu ke kita semua. Tunjukkan bahwa buruh Indonesia mampu bersaing dengan buruh-buruh lain di luar. Sehingga kemudian investasi yakin dan percaya bahwa di Indonesia adalah tempat investasi yang sangat menguntungkan buat perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi di Indonesia. Kapolri juga menyatakan bahwa di tahun 2026, Polri memiliki target dengan mengirimkan 70.000 buruh ke tempat kerja baru apabila mereka mengalami pemutusan hubungan kerja. Untuk itu, Presiden KSPSI Andi Gani serta para buruh yang terlibat menyampaikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan Polri. Presiden, program Pak Kapolri akan menyalurkan total pekerja sekitar 72.000 pekerja. Sangat-sangat luar biasa dan semuanya pekerja tetap. Kita doakan Pak Kapolri sehat, panjang umur, dan selalu bersama kita semua. Saya datang ke sini itu mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Bapak Kapolri atas pelepasan PHK dan memberikan kesempatan kembali kita untuk bekerja. Semoga Bapak selalu sehat selalu, Kapolri selalu sukses, selalu terdepan, selalu jaya ya, selalu membela dan mengayomi masyarakat. Saya mengucapkan banyak terima kasih sama Bapak Kapolri. Semoga Bapak Kapolri selalu ada di hati masyarakat dan semoga Bapak Kapolri panjang umur juga dan semoga semakin dekat dengan masyarakat. Pelepasan buruh untuk bisa bekerja di tempat yang baru ini dilakukan sebagai upaya dan wujud kepedulian serta kehadiran Polri yang bersinergi bersama dengan KSPSI untuk mendukung para buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja. Dari Jakarta, Atia Numa, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, berikut pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo usai pelepasan buruh terdampak PHK dan Angkatan Kerja Baru pada Selasa 29 Juli 2025. Hari ini kita berangkatkan kurang lebih 1.500, menyusul yang sebelumnya kurang lebih 700. Dan tentunya ini secara bertahap akan terus kita lanjutkan karena dari perusahaan-perusahaan yang ada, kondisi terakhir menyampaikan masih ada lowongan sampai dengan tahun 2026 ya, 2026 kurang lebih 70.000 lapangan pekerjaan baru. Tentunya ini adalah kabar yang menggembirakan di tengah situasi yang tentunya ada beberapa tenaga kerja yang dirumahkan karena dampak ekonomi global. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih dan tentunya ini menjadi harapan baru bagi teman-teman buruh Indonesia. Sekaligus terima kasih kepada teman-teman perusahaan yang berinvestasi membuka lapangan pekerjaan baru. Oleh karena itu tentunya saya meminta kepada seluruh jajaran untuk mengawal, menjaga agar iklim investasi terus bertumbuh, agar industri baru terus bertumbuh sehingga kemudian membuka lapangan pekerjaan baru. Di satu sisi kita juga ingin agar buruh-buruh kita betul-betul memiliki kemampuan produktivitas yang tidak kalah dengan situasi global. Jadi tidak hanya dia mampu produktif di tingkat nasional, namun mampu bersaing di tingkat global. Sehingga dengan demikian ini juga akan membuat perusahaan-perusahaan, industri-industri yang ingin berinvestasi di Indonesia menjadi yakin bahwa buruh-buruh Indonesia. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.